Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang data dan analisis tapak. Yang kebetulan kami mendapatkan tapak di area Fakultas Sastra dan Budaya. Selanjutnya untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang view yang akan dijelaskan langsung oleh Fahmi. Kepada Fahmi dipersilakan. Baik, di sini kita dapat view dari dalam itu. Tidak ada pepohonan di bagian dalam, dan di bagian timur itu dibatasi oleh pagar besi keliling. Lalu secara view dari bagian dalam masuk ke luar, luar masuk ke dalam, ini jalan masuk. Di sini adalah area point of view-nya. Jadi eye catching-nya ada berada di depan sini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu vegetasi yang akan dijelaskan langsung oleh Nafila. Kepada Nafila dipersilakan. Untuk vegetasi di sini hanya ada di area tapaknya sendiri hanya terdapat satu jenis pohon. Lalu di sekitar di seluruh tapak ini terdapat rerumputan ilalang dan juga semak-semak yang bisa dijadikan vegetasi. Lalu pada bagian gedung fakultasnya sendiri terdapat banyak vegetasi berupa tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman hias lainnya. Kemudian ada perkiraan luas tanahnya yang akan dijelaskan oleh Nafila. Untuk luas tanah kosong ada sekitar 19.561 meter persegi, lalu luas bangunannya yaitu 2.666 meter persegi, dan luas keseluruhan yaitu 38.281 meter persegi. Selanjutnya yaitu aksesibilitas yang akan dijelaskan langsung oleh Rahayu. Kepada Rahayu dipersilakan. Baiklah, aksesibilitas yang ada pada area tapak ini dapat mudah diakses. Akses untuk masuk ke sastra budaya melewati jalan utama. Aksesibilitas rendah ini terdapat pada jalan pintu masuk pada sastra budaya, dan aksesibilitas rendah terdapat pada samping Fakultas Sastra Budaya. Untuk sirkulasi pejalan kaki terdapat trotoar, dan untuk sirkulasi kendaraan terdapat jalan raya. Selanjutnya yaitu kebisingan yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Jadi di sini tingkat kebisingan yang ada itu ada dua. Yang pertama yaitu dari suara kendaraan di jalan. Sumber kebisingan ini bersifat terputus-putus, sering disebut juga intermittent noise, yaitu bising yang berlangsung secara tidak terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenangnya. Kebisingan ini relatif tidak dapat dikendalikan karena sudah menjadi risiko yang harus diterima sehubungan dengan dua lokasi fakultas yang saling berdekatan. Jadi kebisingan yang terjadi itu di area ini. Dua fakultas ini ada Fakultas Pertanian, terus ini Fakultas Sastra dan Budaya. Jadi kebisingan itu berasal dari kendaraan lalu lintas. Yang kedua yaitu dari suara gaduh pembicaraan mahasiswa di ruangan kuliah. Sumber kebisingan ini bersifat terputus-putus juga, sama seperti kebisingan dari suara kendaraan yang berlangsung secara tidak terus-menerus, melainkan ada periode relatif tenangnya. Kebisingan ini relatif dapat dikendalikan dengan memberikan teguran kepada mahasiswa yang berada di luar ruang kuliah untuk berbicara secara pelan, atau dapat juga dengan memberikan teguran agar pindah tempat duduknya. Selanjutnya yaitu iklim yang ada pada tapaknya ini, yaitu ada iklim panas dan iklim dingin. Bisa dilihat di Gorontalo ini iklimnya itu cenderung panas karena di sini jarang sekali hujan. Jadi cuaca yang ada yaitu cerah dan cerah sekali. Fungsi bangunan pada tapak ini yaitu bangunan gedung sastra dan budaya memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung kegiatan akademik dan kehidupan kampus. Yang pertama yaitu ada ruang kuliahnya yang berfungsi untuk menyediakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan fasilitas seperti papan tulis, proyektor, dan peralatan multimedia. Yang kedua yaitu ada laboratorium. Jadi di dalam bangunan ini ada tiga fungsi, yaitu ruang kuliah, laboratorium, dan ruang seni dan pertunjukan. Pada laboratorium, ruangan ini mendukung kegiatan praktikum dan penelitian.
Gedung ini juga dilengkapi dengan beberapa laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan jurusan. Kemudian yang ketiga itu ruang seni dan pertunjukan. Gedung ini juga memiliki ruang khusus untuk berlatih dan menampilkan kegiatan seni dan budaya seperti teater, tari, musik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu legendanya yang akan dibacakan langsung oleh Novita dan Novita dipersilakan. Dan untuk legenda di sini pertama ada pohon, bisa kita lihat ada beberapa pohon di sekitar tapak. Selanjutnya bangunan, di sini terdapat bangunan sastra dan budaya. Selanjutnya trotoar, trotoar di bagian sini bisa kita lihat. Selanjutnya sirkulasi pejalan atau aksesibilitas bisa dilihat. Terakhir ada batas jalan. Batas jalan itu bisa kita lihat di sekitar sini. Itu merupakan batas jalan. Kemudian selanjutnya yaitu batas-batas tapak yang ada pada tapak ini. Yang pertama yaitu di bagian utara. Pada bagian utara berbatasan langsung dengan bangunan Fakultas Sastra dan Budaya. Ini pada bagian utara. Ini timur, selatan, dan barat. Pada bagian timur itu ada lahan kosong dan bagian selatan ini ada halte. Kemudian pada bagian barat ada trotoar dan jalan raya. Standar dan peraturan tapak yaitu koefisien dasar bangunan KDB pendidikan yaitu 60%, kemudian koefisien lantai bangunan pendidikan yaitu 2,1%, koefisien daerah hijau pendidikan yaitu 20%, dan koefisien tapak basement pendidikan yaitu 30%. Kemudian hidrologi pada tapak ini, pada sekitar tapak tidak terdapat peralihan yang mendukung terjadinya siklus hidrologi. Sumber air pada tapak ini hanya datang dari air hujan. Kurang lebih itu penjelasan dari kami. Kurang lebih itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.